Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat, pencerahan, dan pengertian dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat bagimu. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu, terlebih khusus firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian, dan kami mendapatkan kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-19. Khususnya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Di dalam pasal ini kita akan mengetahui kisah Tuhan membebaskan dan melepaskan dan memberikan jalan keluar, kehidupan, dan keselamatan bagi Lot. Pada konteks di mana kota Sodom Gomora dieksekusi, dihukum oleh Tuhan. Mengapa kota Sodom Gomora dihukum oleh Tuhan? Dan tentu penduduknya atau penghuni dari kota itu juga menghadapi penghukuman dari Tuhan. Yang pertama karena memang penduduk kota itu dan seluruh penduduknya melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Yang kedua karena ada banyak orang di sekitar kota itu atau di kota-kota lain mengeluh karena kejahatan mereka terhadap kota-kota lain atau penduduk yang lain. Di pasal 18, Abraham telah menyampaikan permintaan kepada Allah, kepada Tuhan, yang menjumpainya bersama dengan dua malaikat. Abraham meminta keadilan Tuhan agar orang-orang benar luput dari hukuman. Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hatinya kepada Abraham. Dan jawabannya, kalau ada orang benar dengan jumlah tertentu, maka kota itu dan penduduknya beroleh keselamatan. Tidak akan dieksekusi, dihukum. Tetapi faktanya, hanya ada satu orang yang dibenarkan oleh Tuhan Allah, yaitu Lot. Sehingga kota Sodom Gomora tetap dihukum oleh Tuhan dengan belerang api dari langit. Dan itu tidak bisa diubah keputusan yang Tuhan nyatakan. Tetapi Lot mendapatkan belas kasihan. Awalnya Lot, istrinya, dan dua putrinya yang dibebaskan, dibawa keluar dari kota itu oleh dua malaikat. Namun istrinya tidak percaya, ragu-ragu, hatinya masih berpaut kepada harta benda atau tempat di mana mereka tinggal di kota Sodom Gomora. Dan pada waktu ia menoleh, Tuhan menghukumnya dengan menjadikannya sebagai tiang garam. Bahkan dua putrinya yang percaya akan peristiwa itu, tetapi tidak hidup di dalam pikiran dan perspektif yang benar tentang hidup suci dalam meneruskan keturunan, kedua putrinya memperkosa Lot dan melakukan tindakan kejahatan yang melahirkan keturunan Moab dan Amon. Tentu ini sesuatu yang sangat tragis karena Lot yang sudah menerima kesempatan keluar dari kota Sodom Gomora, ternyata hanya dia sendiri yang meyakini dan memantapkan hati untuk sungguh-sungguh bergantung bersandar kepada Tuhan. Memang kalau kita membaca sebelumnya, Lot berpisah dari Abraham atas keinginannya sendiri. Karena pertengkaran dengan Abraham dalam hal ini, pertengkaran berkaitan dengan tempat penggembalaan kambing domba antara pekerja Lot dan pekerja Abraham. Dengan kedewasaan dan kerelaan hati, Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih yang mana yang baik. Dan Lot memilih ada di dekat kota Sodom Gomora. Tempatnya begitu subur, begitu indah, begitu baik untuk penggembalaan. Namun kenyataannya, ternyata sumber daya alam, kemampuan untuk mengerjakan semua yang baik itu tidak serta-merta mendapatkan hasil yang baik.
Karena Lot bukan hanya tinggal di pinggiran kota Sodom Gomora, lalu tertarik dengan kondisi kota Sodom dan masuk tinggal di kota Sodom Gomora. Sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi, terjadi pada kota itu. Dan dampaknya, pengaruhnya kota itu terhadap Lot dan keluarganya terlihat dari kehidupan dan respon dari istrinya dan kedua putrinya. Mari kita telusuri ayat demi ayat sebagai pelajaran bagi kita. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan membacakannya dan mengulas singkat supaya kita bisa mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beraki, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi 2 orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat ini kita dapat pengertian yang mendalam. Lot sekalipun berpisah dengan Abraham, pernah ditawan oleh raja-raja yang lain, pernah mengalami pembebasan melalui Abraham karena Abraham menang terhadap raja-raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer. Lot bukan hanya meninggalkan kota Sodom, tetapi tetap tinggal di kota Sodom. Namun Lot tetap mempunyai sikap menghormati dan menghargai tamu yang datang dari jauh. Tentu sikap ini perlu kita contoh. Siapapun yang bertamu dan memang orang asing tetapi memerlukan pertolongan, perlu kita jamu dengan baik. Lot melakukan sama seperti Abraham melakukan, menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Bahkan mengharapkan tamu itu tinggal dan bermalam di rumahnya. Ini suatu sikap yang baik sebagai orang percaya. Menyediakan yang terbaik, menyediakan tempat tinggal sementara, dan bahkan Lot berani mempertahankan nyawa atas orang-orang yang datang itu, yaitu para malaikat. Tentu Lot tahu atau tidak tahu apakah yang dijamunya itu malaikat. Yang pasti Lot berani mempertahankan tamunya itu agar diperlakukan dengan baik dan tidak diperlakukan kejahatan. Orang-orang yang ada di kota itu mengetahui bahwa berita yang disampaikan oleh 2 malaikat itu ialah berita penghakiman dan penghukuman dari Tuhan Allah. Di satu pihak mereka gusar, gelisah, takut atas apa yang disampaikan 2 malaikat itu. Tapi di pihak lain mereka memang juga punya kebiasaan melakukan tindakan kejahatan terhadap laki-laki, terhadap orang-orang yang mungkin dianggap mengancam mereka. Di pihak lain, Lot bukan hanya berani mempertahankan kehidupan dan keselamatan daripada
dua malaikat itu, bahkan Lot berani memberikan pengorbanan anaknya untuk dijadikan pengganti. Apa yang terjadi? Justru penduduk kota Sodom bukan makin tenang, bukan mau memanfaatkan itu, tetapi mencoba menganiaya Lot. Dan pada momen itulah malaikat itu, dua malaikat yang ada di rumah Lot, menariknya, menyatakan kuasa Tuhan, dan akhirnya tidak ada yang dapat tahu masuk ke rumah Lot untuk menganiaya Lot dan menarik dua malaikat itu. Dari peristiwa ini jelas, di tengah kegentingan dan kesulitan kita, yang mana mungkin saja itu menjadi jalan buntu, tetapi Tuhan punya cara yang ajaib, yang mampu memberikan solusi tepat pada waktunya. Dan Lot tidak mendapatkan penganiayaan. Selanjutnya mari kita lihat dan kita dengarkan ayat-ayat yang saya baca. Ayat 12 sampai dengan 22, demikianlah firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepadanya, baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Dalam kondisi yang sangat genting seperti itu, krisis sedang dihadapi Lot. Lot masih memberikan ruang kepada menantunya untuk bersama-sama keluar dari kota yang akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi respon dari menantunya atau calon menantunya itu ternyata adalah respon yang sangat tidak baik. Bahkan mengolok-olok Lot dan menganggap itu adalah suatu tindakan yang tidak benar. Mungkin saja kedua calon menantunya itu tidak percaya, tidak meyakini berita yang disampaikan kedua malaikat, dan tidak mempercayai otoritas Lot sebagai calon mertuanya. Akhirnya kedua calon menantunya itu tetap tinggal di sana, di kota itu. Dan pagi-pagi benar, saat waktunya akan segera tiba, kedua malaikat itu menarik Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya untuk keluar dari kota Sodom. Lot lagi-lagi meminta belas kasihan supaya ia bisa tiba di satu kota yang lebih kecil untuk menyelamatkan dirinya. Dan Tuhan melalui malaikat memberikan itu, mengizinkan itu, sehingga Lot lari ke kota Zoar. Ini adalah suatu pengajaran bagi kita bahwa Tuhan tetap memberikan kepada kita suatu keputusan yang bisa kita lakukan, sebatas kita bisa melakukan, tetapi keputusan Tuhan menghukum orang-orang jahat tidak terbantahkan. Ini pelajaran yang sangat penting.
Jika Tuhan sudah mengeksekusi, tak ada yang bisa membantah, menghentikan, bahkan tidak ada yang bisa menghindar. Dari sini kita bisa merenungkan kembali bagaimana perjalanan hidup kita di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi. Apakah seperti kedua menantu dari Lot? Ataukah kita seperti Lot tetapi memberikan ruang untuk kita jauh bisa lebih mudah untuk mencari solusi yang lebih baik? Tentulah kita perlu hikmat dari Tuhan Allah di dalam mengambil keputusan. Mari kita melanjutkan kisah ini di dalam ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang dijungkir balikan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan sudah menyatakan kehendaknya. Tuhan sudah menegakkan keadilannya. Dan Tuhan telah mengeksekusi hukuman atas kota Sodom Gomora. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Dan Tuhan menyelamatkan Lot dan istrinya serta kedua putrinya. Tetapi istrinya masih saja tidak percaya dengan apa yang dikerjakan, dinyatakan Tuhan. Ini suatu pengajaran bagi kita agar kita percaya akan firman Tuhan. Jangan ragukan sedikit pun apa yang Tuhan nyatakan. Rencana kehendak Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh karena keraguan kita, oleh karena respon kita, oleh karena kemampuan kita dalam beragama. Sebaliknya, kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan pembebasan, kemenangan, dan tentunya kebaikan dari Tuhan. Dari sini kita belajar satu hal yang penting, taat. Taat itu bukan hanya sekedar saya tahu, saya mengerti. Taat itu ya, lakukanlah kehendak Tuhan. Di pihak lain, kita bisa melihat dan menyaksikan Abraham yang terlihat begitu jelas responnya. Diam, tapi dia memperhatikan. Peristiwa penghukuman yang dilakukan Tuhan Allah atas kota Sodom Gomora dan wilayah di daerah Yordan, dataran Yordan itu. Kalau kita memperhatikan bagaimana Abraham menyampaikan permintaan kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang benar, dan Tuhan benar-benar menyelamatkan Lot. Tuhan menyelamatkan Lot bukan karena Lotnya, tetapi karena Abraham yang meminta. Dan tentu karena belas kasihan Tuhan atas Lot yang diperjuangkan imannya oleh Tuhan melalui Abraham yang mendoakan, meminta belas kasihan Tuhan terhadap orang benar. Ini suatu sikap dan tindakan yang real di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita langsung mendapat jawaban dari doa dan permohonan kita kepada Tuhan mengenai kondisi, situasi dari orang benar yang sedang berhadapan-hadapan dengan satu krisis penghukuman dari Tuhan karena kejahatan yang ada di sekitarnya. Dan Abraham tahu persis bagaimana Tuhan bertindak dan bagaimana Tuhan menyatakan keadilan. Dengan iman tentunya yang dikaruniakan Allah itu, Abraham meminta orang benar itu diselamatkan dan Lot diselamatkan Tuhan. Di ayat yang ke-29 jelas sekali dikatakan Allah ingat kepada Abraham. Sehingga Lot dikeluarkan dari kota yang ditunggang balikan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita perlu mendoakan orang-orang benar yang sedang dalam penganiayaan. Yang sedang di dalam suatu krisis kehidupan. Dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Baik di tengah-tengah masyarakat plural maupun di tengah-tengah masyarakat homogen, di mana kita perlu memperhatikan sesama orang percaya, mendoakannya, mendukungnya, dan memberikan permohonan kepada Tuhan agar mereka beroleh hidup dan kehidupan. Kita belajar satu sisi lagi dari Abraham bagaimana ia tetap bergantung bersandar kepada Tuhan dan
kita diberikan suatu kesempatan menyaksikan Tuhan berkarya menurut kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Kristus, kita bersyukur dengan kisah ini kita belajar banyak hal. Yang pertama, marilah kita bersikap ramah, menjamu sesama, terlebih khusus hamba-hamba Tuhan, orang-orang utusan Tuhan yang menyatakan dan menyampaikan firman Tuhan. Jangan kita sekali-kali menghina, meremehkan, mengolok-olok, melecehkan firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang telah mengerjakan tugas tanggung jawabnya, baik melalui gereja maupun pelayanan-pelayanannya. Yang kedua, marilah kita belajar dengan sepenuh-penuhnya menaati kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan mengerjakan semuanya itu di dalam kasih, kemurahan, dan belas kasihannya. Bukan karena gagah dan kuat kita, bukan karena kita punya pengetahuan dan pengalaman atau segala hal yang kita miliki, tetapi karena Tuhan beranugerah. Yang ketiga, mari kita belajar untuk mendoakan sesama kita. Terlebih khusus hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan, menghadapi krisis kehidupan. Para misionari yang ada di kota-kota, di tempat-tempat, di negara-negara yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan kebenaran firman. Mari kita mendoakan mereka. Baik yang ada di Asia, di Eropa, di Australia, di Amerika, di Afrika, bahkan yang ada di negeri kita ini. Kita mendoakan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan solusi untuk setiap krisis yang dihadapi. Sehingga Tuhan menyatakan kehendak-Nya dan sekaligus Tuhan memberikan pembebasan atas hamba-hambanya. Kiranya pembelajaran hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang mengulasnya secara singkat dan pelajaran rohani yang kami boleh dapatkan dari firman. Ajar kami untuk taat kepadamu dan mengikuti kehendak-Mu. Ajar kami hidup rela untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan kami melakukan semuanya bagi kemuliaan Nama-Mu. Tuhan, bimbing kami supaya kami juga belajar untuk mendoakan sesama kami dan memperhatikan orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun berada dan kami terus maju, memberitakan kabar baik, menyampaikan kebenaran dan keadilan Tuhan, dan Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.